diseminasi PKD PJOK. Nah, sebelum kita akan mulai kegiatan kita ini, kita akan buka dalam doa yang mana doa akan dipimpin oleh kepala sekolah kita, Ibu Lilia. Silakan. Ya, selamat siang. Kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak yang baik, sungguh kami ucap syukur atas kasih dan setia Tuhan, atas pimpinan-Mu dari pagi sampai siang hari ini. Kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan pada saat ini dalam kondisi yang baik pula Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di ruang kelas 1 ini untuk kami sama-sama Tuhan menerima pengetahuan dan pembelajaran yang akan di-sharingkan oleh rekan sejawat kami terkait dengan rencana tindak lanjut pendidikan PJOK yang telah ditemu oleh rekan kami pada ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami di dalam kami mengikuti kegiatan ini, sehingga kegiatan ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kami semua. Kami serahkan kegiatan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Baik, Ibu Risma, terima kasih. Kita akan mulai kegiatan kita ini. Baik, sekarang kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mr. Denny. Saya persilakan, Pak. Ya baik, terima kasih untuk Yang Sophie yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memaparkan tentang rencana tindak lanjut. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini, yang telah meluangkan waktu di tempat ini juga. Terima kasih banyak. Mungkin di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan di sini. Jujur saya juga sebetulnya sangat keteteran sekali ya untuk mengenai ini. Tapi apa boleh buat, berhubung saya sudah komitmen, saya sudah menyatakan kesediaan. Jadi setidaknya saya harus memenuhi kewajiban-kewajiban saya. Apalagi di minggu-minggu kemarin itu benar-benar sangat membuat saya sampai tidur juga sampai larut malam. Belum lagi mengerjakan soal saya, ditambah lagi 1 minggu kemarin itu kebetulan kegiatan ini hampir 1 minggu daring ya. Sudah daring ada tugas, sudah daring ada tugas. Jadi waktunya sangat benar-benar mepet sekali. Tapi puji Tuhan saya dapat menyelesaikan rencana ini dengan lancar. Mudah-mudahan acara ini juga berjalan dengan lancar. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, guru-guru Bapak. Ya, baik, sebelum saya melanjutkan mengenai rencana tindak lanjut yang saya akan sampaikan, mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk bergerak supaya lebih rileks ya. Mungkin nanti saya akan memasang video, nanti Bapak Ibu boleh berdiri, boleh mengikuti sedikit, ada gerakan senam dulu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri sejenak. Biar Mas Ibu boleh cari posisi yang nyaman dan aman. Kiss
akhir ini. Mungkin ini merupakan tugas akhir saya. Sekarang kan program ini diselenggarakan kurang lebih 3 bulan. Sekarang sudah memasuki minggu ke-10 kalau tidak salah. Jadi ini merupakan salah satu tugas akhir. Kemarin saya sudah menyelesaikan 2 tugas aksi nyata bersama siswa-siswa kita dan puji Tuhan siswa-siswa dari Kanaan bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas saya bisa membantu. Dan sekarang saya di depan Bapak Ibu. Mungkin setelah sedikit kita bisa mengasih kepada Bapak ini, di mana program ini merupakan suatu program untuk memfasilitasi guru-guru PJOK dalam meningkatkan kapasitas mereka sebagai seorang guru yang tentunya dalam hal pembelajaran. Di mana yang kita tahu sekarang ini banyak kebutuhan pembelajaran kita harus berpihak kepada anak dan di mana anak itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan lewat BPDP dan alhamdulillahnya di Cianjur sendiri saya sudah lihat di gelombang 2 kurang lebih untuk Cianjur sendiri ada pesertanya 100 orang itu dari tingkat guru PJOK SD, SMP dan SMA. Menurut saya ini sungguh sangat luar biasa program ini sehingga dapat meningkatkan wawasan kita atau kembali lagi mengingat tentang apa yang pernah kita dipelajari dulu waktu semasa kuliah, sekarang diingatkan kembali di dalam disabilitas ini. Terus sebagai ajang kita berbagi pengalaman juga dengan guru PJOK yang lainnya. Dan mungkin selanjutnya adapun tujuan dari rencana tindak lanjut ini yaitu Kanaan Active Movement atau disingkat KAMU yang KAMU. Nah, jadi jangan gampang KAMU. Jadi Kanaan Active Movement. Nah, ini secara garis besarnya tujuan garis besarnya. Jadi Kanaan itu aktif bergerak. Adapun latar belakangnya yaitu sekolah Kanaan ini merupakan sekolah swasta yang berada di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan memiliki peserta didik yang sangat kaya akan keberagaman. Jadi budaya di sekolah Kanaan itu sangat beragam, terutama anak-anaknya. Ada yang dari beragam suku, ada Sunda, ada Batak, ada Chinese dan yang lain-lain. Kemudian sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan olahraga seperti lapangan yang luas, ruang kelas yang nyaman. Jadi peserta didik memerlukan, jadi ruangan ini sangat bisa dibilang untuk sekelas SD ini karena itu cukup luar biasa ya, dari mulai sarana olahraganya, lapangan, kemudian kelasnya juga. Kemudian kalau saya lihat peserta didik ini memerlukan permainan yang bisa mereka mainkan setiap hari di sekolah. Ya. Jadi di sekolah setiap jam istirahat berlangsung tidak semua Bapak Ibu peserta didik ini dapat menggunakan lapangan untuk bermain dikarenakan masih didominasi oleh peserta didik yang lebih sering memainkan permainan sepak bola, basket, dan sebagian besar peserta didik juga ingin melakukan permainan di lapangan ketika jam istirahat. Terkadang Bapak Ibu kalau istirahat saya suka iseng turun ke bawah ke lapang. Nah di situ tiba-tiba ada anak yang datang, Bapak saya tidak dibolehkan ikut main. Nah, karena mereka itu ada pokoknya, jadi kelas besar itu sangat mendominasi. Kadang-kadang juga ajaran terjadilah pertempuran di situ, pertempuran antar geng atau pertempuran antar kelas ya. Nah melihat fenomena itu mungkin menurut saya perlu mereka itu diwadahi atau diberikan sebuah wadah untuk menyalurkan energi mereka ya. Jadi kadang-kadang kelas 6 nih lagi main, kadang kelas 3, kelas 4 yang mau ikut itu kasihan juga nggak boleh. Mentang-mentang kecil ada mau lebih dari itu kadang gitu. Atau kadang juga mereka deadlock mainnya, ada yang main kucing-kucingan, ada yang main bola, akhirnya nanti bolanya terkena yang kucing-kucingan, jadi masalah lagi ya. Jadi nah terus untuk selanjutnya
kegiatan sport education model. Nah ini sport education model ini mungkin punya rencana saya ke depannya pengen itu menyelenggarakan sport education model, atau ini sebenarnya tidak asing lagi ya di kita, tapi penamaannya mungkin diperbaharui atau lebih dimodernkan. Jadi sport education model ini seperti di rumah kelas meeting atau warak dan olahraga kelas. Nah, di sini di SEM ini di mana peserta didik itu diberikan berbagai macam peran, dari mulai pelatih, yang bermainnya peserta, kemudian penyelenggaranya, kemudian sponsornya, wasitnya dan sebagainya itu berpusat ke peserta didik, yang kemudian dalam kegiatannya juga diminimalisir untuk anggaran. Jadi kayak piala buat sendiri dari botol, misalkan medali dan apa-apanya dibuat sendiri, tentunya dengan dipandu oleh guru. Ya, menurut saya ini sangat bagus untuk kedepannya apabila kita mau menyelenggarakan. Nah, tapi untuk kali ini saya tidak fokus ke saya fokus ke keadaan atlet momen. Kemudian selanjutnya peserta didik memiliki antusias bergerak dan cukup besar, oleh karena itu perlu ada meluangkan energi mereka, yaitu melalui permainan tradisional. Jadi diharapkan peserta didik bisa melakukan kegiatan permainan tradisional secara berkelanjutan dan terampil. Maka perlu adanya program pendukung yang dilakukan secara berkelanjutan seperti yang tadi saya jelaskan, karena anak-anak kita ini sangat luar biasa aktifnya, ya, semangat hebatnya, kayaknya energinya itu nggak habis-habis gitu, kayak mobil yang mesinnya mesin biasa dikasih solar. Jadi semakin panas semakin bagus mereka itu. Jadi makanya kayak apa di bawah itu setelah ada penjara lokasi berdekat sana pada yang tadinya di kanan jalan di kiri, yang pokoknya susah. Nah, oleh karena itu kita tidak cukup hanya untuk membiarkan saja atau menasihati saja, itu harus perlu sarana untuk mereka keluarkan energi mereka, ya. Jadi nggak bisa cuma sekedar di kamu diam nggak bisa. Jadi mereka itu harus energinya itu harus terkuras dulu. Setelah mereka terkuras mungkin akan lebih tenang mereka itu, ya. Jadi makanya ketika ada kebijakan tidak boleh bermain di lapang, itu menurut saya agak-agak kurang efektif, ya. Sehingga anak-anak diam saja, karena anak-anak kita ini menurut saya mereka itu kalau di sekolah bermain, kalau di rumah itu diam. Jadi mereka itu kembali beda sama anak-anak di luar sekolah. Ketika mereka pulang sekolah mereka bermain.
Kemudian yang keempat, permainan ini juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif. Jadi tujuannya ketika kita terlaksana gerak motorik anak-anak kita itu akan setidaknya meningkat atau paling tidaknya bisa tergerak. Karena saya lihat juga anak-anak kita ini gerak motoriknya kurang bagus, juga ketika misalkan mereka bergerak sering jatuh, juga mudah jatuh. Jadi itulah tujuan. Ada pun capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan yang tujuan ini yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami kemanfaatan melakukan aktivitas gerak melalui permainan tradisional dengan langkah peserta didik membuat poster tentang asal usul permainan tradisional ini. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan latihan bersama menyusun strategi dengan tim kelasnya. Dan langkahnya peserta didik membuat poster tentang peraturan permainan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyikapi ketika menang kalah dalam menghadapi pertandingan. Nah, pengenalan nilai-nilai sportivitas menjelaskan bahwa menang kalah itu adalah bagian dari proses bertemu. Yang penting adalah usaha kerjasama. Terkadang kalau saya lihat mereka itu kurang memahami arti menang dan kalah ini. Contoh misalkan saya pernah di sini ya Bapak Ibu. Misalkan mengirimkan anak lomba, ketika anak lomba kemudian kalah, tahun depannya lagi tidak mau ikut karena mereka merasa dirinya itu kalah, jadi kurang gitu. Padahal kalah itu hal yang biasa. Bapak Ibu mungkin sekarang kalah besoknya bisa menang. Nah, jadi kalau bahasa Sunda mah FSDR. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik melalui permainan tradisional. Peserta didik melakukan permainan tradisional adalah hasil makanya yaitu dengan cara kompetisi antar kelas. Baik, berikut selanjutnya. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, saya ingin merencanakan itu di semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Nah, ini ya untuk strukturnya. Kemudian di minggu pertama kita melakukan sosialisasi tentang permainan kadang ini. Kemudian rencananya waktunya di hari Rabu istirahat kedua. Berhubung ini program belajar kurikuler, jadi di luar yang pembelajaran. Kemudian pesertanya kelas 4, 5, dan 6. Nah, ada pun mitra dalam rencana program ini yaitu yang pertama guru PJK, wali kelas tentunya nanti yang memkoordinir juga ada juga guru PAK dan tentunya istri juga bisa ikut. Kemudian ada pun kapasitas yang dimiliki yang di sini kita lihat aset sekolah kita Bapak Ibu. Ini agak sedikit kurang lebih. Ada aset manusia. Nah, aset manusia ini terdiri yang pertama ada kepala sekolah sebagai aset politik kita Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu bentuk kebijakan di mana suatu program, suatu rencana itu berada di tangan kepala sekolah. Lanjut atau tidaknya suatu program, disitulah kepala sekolah berperan. Nah, kebetulan aset manusia di kita itu sangat hebat-hebat. Kepala sekolah kita merupakan sudah tidak diragukan lagi dan terbangnya untuk berusaha pembelajaran. Nah, kemudian aset guru. Nah, guru-guru kita juga menurut saya sangat hebat-hebat ya. Pengalamannya juga sangat luar biasa dalam dunia pendidikan. Itu merupakan aset yang kita miliki. Kemudian aset siswa. Nah, siswa-siswa kita juga menurut saya kalau mereka diajak kerjasama mereka mau, kalau mereka di kementerian dan lain-lainnya mereka ikut juga gitu. Kemudian ada aset komitmen
lapangan. Kita mempunyai 2 lapangan, yaitu gor dan lapangan indoor di bawah yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada lagi lapangan di sini di halaman depan kelas 1. Kemudian aset fisiknya lainnya kita punya mandi, lapangan mandi yang bisa kita gunakan sebagai alat informasi mengenai program ini. Kemudian ada Infocus, banyak lainnya. Kita sudah memiliki sarana yang cukup lengkap menurut saya untuk di kalangan SD, peralatan olahraga juga lumayan meskipun agak sedikit pecah-pecah gitu. Dan saya juga suka deg-degan gitu kalau misalkan olahraga ternyata produknya itu udah pada pulang, mereka sudah mainin akhirnya kena muka gitu kan, itu sangat mengkhawatirkan. Tapi makanya saya sering-sering pantau gitu. Tapi berhubung mata saya 2 kadang tidak terpantau juga, satu pedang ini yang di sana udah melamanya tangan. Ya, kemudian aset finansial. Nah, finansial kita mungkin ada dari pemerintah dan juga ada dari yayasan. Kemudian aset sosial. Menurut saya aset sosial sekolah kita ini cukup baik, di mana kita akan dulu bisa bekerja sama, kemudian guru dengan siswa juga bisa bekerja sama, dengan TU juga bisa, dengan jenjang yang lain juga bisa, dengan orang tua murid juga terbuka, mereka yang mungkin bisa juga masuk. Nah, ini kapasitas yang dimiliki atau aset-aset yang dimiliki sekolah kita ini terbaik. Kemudian lanjut, rencana dan evaluasi. Nah, ada 3 di sini membagi utamanya. Yang pertama, evaluasi, partisipasi, dan keterlibatan siswa. Jadi nantinya di akhir kita mengevaluasi bagaimana siswa partisipasinya dan keterlibatan siswa. Kemudian refleksi dan umpan balik. Jadi setelah belajar, setelah kegiatan ini selesai, anak-anak diberikan refleksi bagaimana si anak itu setelah melakukan kegiatan ini, bagaimana perasaan mereka terhadap kegiatan ini. Apakah membuat mereka menyenangkan, apakah membuat mereka jadi semakin tertekan, apakah mereka bisa ada penyaluran energi mereka. Nah, di sini direfleksi. Kemudian diberikan umpan balik juga tentang apa yang telah mereka capai, ya, yang tadi
mudah untuk di sembuh gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kurang penyampaiannya atau Bapak Ibu kurang paham, itu murni semuanya datang dari saya. Bapak Ibu, kesalahan itu datang dari saya. Dan apabila ada kebenaran, ada sedikit manfaat buat Bapak Ibu, itu murni datangnya dari Tuhan Bapak Ibu. Mungkin hanya sekian dari saya. Selamat terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu untuk mengajukan 1-2 pertanyaan, tapi jangan yang terlalu sulit untuk saya tidak menyampaikan ini. Jangan. Dan Bapak Ibu silakan boleh Bapak Ibu. Silakan Miss. Jadi tadi karena anak di rumah itu berarti khusus anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Bermain dimanapun menggunakan ruang-ruang ataupun ruang bersedia bisa disediakan ini. Ya, begitu. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus ya, jadi seperti saya yang digambarkan tadi, untuk rencana awal
guru video, guru dai. Oleh karena itu, di sini perlu kesadaran kita semua juga ya, terhadap mungkin rencana ini. Misalkan kalau misalkan rencana ini memang bagus untuk misalkan anak-anak kita, itu sangat berpihak kepada mereka. Kenapa kita tidak mau daripada kita diam saja di kelas itu menghentikan mereka nemenin makan mereka. Kadang ya kita bapak ibu punya mereka makan itu, mereka makannya anak-anak kita lihatin kadang lapar, aduh makan, aduh ini nemenin mereka misalkan di lapang bermain dan bapak ibu sambil makan juga bisa. Jadi tidak usah misalkan kita harus mengatur. Jadi ini juga nanti keterlibatan siswa juga bagaimana siswa manajemen sendiri ya bapak ibu. Jadi kita sebagai fasilitator saja ya bapak ibu ketika ada apa-apa. Makanya di sini saya mengambil kelas 4, 5, 6 karena menurut saya mereka sudah sedikitnya bisa mengerti dan bisa diatur bapak ibu. Beda sama kelas bawah. Nah mungkin untuk selanjutnya bisa berkelanjutan bapak ibu, di mana mentornya kelas atas dan kelas kecil mengikuti. Yang itu harapan yang mungkin sungguh luar biasa kalau bisa mengikuti bapak ibu. Mungkin seperti itu Bu Ibu. Tentunya perlu komitmen dari rekan-rekan sejawat juga Iya. yang bisa terlibat dalam program ini. Saya berpikir ini program bagus. Saya berpikir alangkah bagusnya ya kalau kita punya program yang terjadwal secara rutin, misalkan 1 bulan sekali ada hari bermain gitu. Jadi dalam waktu 1 jam adalah kesempatan untuk bermain permainan tradisional gitu. Kelas besar atau kelas kecil secara bergantian, tentunya kelas kecil permainannya yang lain, kelas besar yang ini gitu. Alangkah bagusnya kalau program 1 bulan sekali pada ini program ini gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan sama Pak Denny apakah ini ada lakukan statistik atau kita buat program seperti itu gitu. Ada hari bermain di saat ya sekolah kenamaan gitu. Ada hari bermainnya sama guru-guru tentunya. Kebayangkan kalau bapak ibu kita ikut main garasi gitu, bapak kita main garasi gitu. Seperti itu mungkin bisa dibicarakan lagi, kita makankan lagi programnya Pak Denny. Saya jadi terinspirasi kalau ada hari bermain dalam 1 bulan 1 kali. Jadi nggak hanya pembelajaran akademik saja, tetapi sosial emosionalnya sebulan 4 kali. Ada usul malah sebulan 4 kali. Satu kali khusus bermain di dalam pembelajaran. Ada gitu permainannya tradisional, ada yang lainnya mau yang ini atau tradisional. Jadi capek-capek sekalian. Mungkin ini kan nggak cukup 1 kali langsung matang ya Pak Denny, namanya ini program tentu perlu perencanaan lebih lanjut. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi, ada masukan mungkin dari guru-guru yang lain, nanti Pak Denny bisa masukkan nanti jadinya seperti apa. Dan kita juga harus pikirkan bagaimana kita harus sosialisasikan kepada orang tua bahwa ada permainan buat anak-anak 1 bulan sekali keadaan. Kayaknya ini bagus untuk jadi promosi. Tapi kayaknya perlu dibagi 2 yang mungkin. Jadi upper level sama lower level, karena kalau semuanya digabung jadi satu, dulunya yang malah Ya, dan permainannya juga nggak sesuai sama anak kecil gitu kan. ya sesuaikan dengan tingkat. Itu aja sih Pak Denny mungkin dari saya. Barangkali ada dari rekan yang lain yang ingin memberikan masukan atau menanyakan kejelasan lebih lanjut tentang program ini atau tidak. Ya, terima kasih ya Bu Ibu atas masukannya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan lancar. Jadi mungkin akhir kata mungkin setiap program itu memang memerlukan komitmen. Kalau kita misalkan pengen ya kita berkomitmen. Tapi kalau misalkan kita setengah-setengah ya komitmennya juga setengah-setengah. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih berhubung waktu sudah menunjukkan lebih jam 2. Bukan saya membatasi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin apabila ada pertanyaan
dan selanjutnya nanti bisa menghubungi atau lewat kontak di bawah sini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan berada di tempat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Dan terima kasih saya kembali. Terima kasih Pak Mr. Denny untuk materi yang disampaikan hari ini. Mungkin ini ilmu baru buat kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Untuk kegiatan kita hari ini mungkin sudah selesai. Kita akan tutup dan akhiri kegiatan kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh sebelum kita akhiri dengan doa, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Denny untuk penyampaian pemaparan dari jurusan RPL yang telah dipersiapkan. Bapak Ibu, puji Tuhan, aplaus dulu untuk Pak Denny. Pak Denny sudah mengikuti pendidikan PKG, PJOK selama kurang lebih berapa bulan Pak Denny? 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan, dan sekarang sudah memasuki masa akhir. Sungguh perjuangan, karena perlu Bapak Ibu ketahui setelah 1 minggu dilakukan secara luring, Pak Denny masih berlanjut pembelajaran secara daring. Kita akan support ya hal-hal positif yang Pak Denny sudah paparkan tadi, berbagi praktik baik kepada rekan-rekan, dan kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Denny juga menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain untuk berbagi praktik baik seperti ini. Jadi apapun ilmu yang Bapak Ibu punya, kalau saya mempunyai ilmu ini, saya berbagi, sampaikan saja. Kita akan adakan pertemuan ini lagi. Ya, ini adalah awal yang baik Pak Denny ya. Kita support, kita dukung, dan mungkin kita sempurnakan programnya Pak Denny untuk tindak lanjutnya. Dan saya berharap untuk ke depan ada Pak Denny yang lain. Berarti Bapak Ibu jadi seperti Pak Denny. Maksudnya ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik atau mengikuti pendidikan yang pemerintah ataupun yayasan telah persiapkan. Akhir kata dari saya, tetap semangat untuk menuju perubahan yang lebih baik, menuju merdeka belajar. Dan Bapak Ibu, kita akan akhiri kegiatan hari ini. Setelah kegiatan ini kita masih ada kegiatan yang lainnya, akan langsung buka LMS masing-masing. Terima kasih. Sofi untuk doa maksudnya. Terima kasih untuk mengakhiri acara kita ini. Kita akan menutup dengan doa yang dipimpin oleh Ayah. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami di tempat ini untuk mendengarkan pembagian ilmu dari Tuhan kami ini kepada teman-teman. Terima kasih juga Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan kemampuan dan kami menjalankan tugas-tugas kami. Kiranya Tuhan juga yang beri kepada kami dan kami yang sebentar lagi dari Tuhan akan melaksanakan penilaian akhir semester 1. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan melaksanakan tes bahasa Inggris dengan Tuhan memberkati juga. Terima kasih Tuhan Yesus.